Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV Raih Berkah Menuju Jannah. Keras tak membuatmu menang, lembut yang membuatnya tenang. Nah ini sikap yang harus istri kedepankan terhadap suami ya. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat hati suami tenang ya jangan keras, justru dengan kelembutan. Nah saat suami takluk maka rumah tangga akan bahagia, seperti itu. Tapi sebelum Abi lanjutkan tausiahnya ya untuk tema yang hari ini tadi yang sudah saya sampaikan, ada pertanyaan dari jamaah ya yang bertanya yang melalui Instagram kita di @jalandakwah_btv_official. Sudah ada dari @Nadia Hakim _hukum. Oh namanya Nadia Hakim _hukum. Ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum. Saya Nadia mau tanya ke Abi. Ya. Kalau kita udah nasihatin suami dengan sikap lembut tapi nggak mempan, apakah boleh dengan sikap kasar? Gini Abi, suami saya itu kalau keluar rumah naik motor nggak pernah mau pakai celana panjang, maunya pakai celana pendek mulu, gitu. Yeah. Nah awalnya saya nasehatin nih dengan lembut supaya dia pakai celana panjang. Takutnya kalau ada apa-apa minimal mengurangi resiko kulitnya terluka. Mulus sekali kulit suaminya ya kali ya. Iya. Istrinya takut jangan sampai lecet begitu ya. Nanti kamu korengan ayah. Tapi dia keras kepala, nggak pernah nurutin nasihat saya. Akhirnya apa yang saya takutkan terjadi. Bener tuh, dia keserempet jatuh di jalan raya. Kakinya lecet, luka-luka. Saya kesel banget. Saya obatin lukanya sambil marah-marah. Makanya apa sih? Naik motor jatuh lecet koreng semua. Itu mungkin kali ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, akhirnya kan kalau udah jadi sambil marah-marah gitu kan, apa yang harus apakah saya harus nunggu luka dulu baru dengar omongan saya, dia bilang begitu kan. Kalau udah kejadian gini kan, saya jadi nyesel nasehatinnya dia dengan lembut karena nggak denger. Tahu gitu dari awal aja dah tuh, saya ngomong keras biar dia denger gitu. Betul. Menurut Abi gimana tuh Bi? Baik. Ya silakan Abi. Bu. Bu. Alhamdulillah. Memang kadang-kadang dalam rumah tangga itu nggak pernah kita bisa tebak. Setiap harinya itu penuh pelajaran. Dan setiap harinya itu penuh ketabahan dan kesabaran. Betul apa betul? Kadang-kadang ada aja yang bikin istri kesel. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Kadang ada aja yang bikin emosi. Kadang ada aja yang bikin akhirnya hati enggak enak. Betul tidak? Namun tetap betapapun itu enggak boleh kita jadi orang yang namanya berhenti untuk mengingatkan. Sepanjang itu suami ibu, sepanjang itu bagian dari tanggung jawab ibu, sepanjang itu adalah bentuknya kasih sayang, ingin menyelamatkan, ingin tidak mau terjadi apa-apa, maka sepanjang itu kewajiban ngingetin jangan terhenti. Sehingganya biarpun itu nggak didengar terus ingetin. Betapapun nanti pada akhirnya ada sesuatu yang nggak kita inginin, tiba-tiba kayak tadi, bang pakai celana panjang aja, kalau kagak gue pakai nih, gitu. Pakein aja orang kita yang jadi istrinya, bener apa enggak? Ambilin celananya, pakein, bang. Udah Umi yang makein aja ya. Wah, masa iya kalau dengan bahasa lembut, pakai kasih sayang dari hati to heart, enggak, dari hati ke hati, ngomongnya kita nyenengin sambil kita bercandain, bang. Saya cuma punya satu Arjuna. Ya, bener apa kagak?
Kalau Arjuna saya ngapa-ngapa, saya yang terluka dan sakit hati. Betul apa betul? Oh kata dia udah tua lu main Arjuna aja. Ya gak? Tapi karena bahasanya nyenengin, ini mah kasih sayang saya bang. Tuh pakai bahasa yang lembut, sanjung suami kita. Pernah nggak ibu nyanjung suami di rumah? Kagak. Sanjung, senengin hatinya. Saat mudah-mudahan kita bisa jadi orang yang nyenengin hati suami kita, itu yang membuat dia nyaman. Amin ya robbal, amin ya robbal. Maka saat hati suami takluk, maka rumah tangga akan bahagia insya. Sehingganya Nabi katakan dalam Al-Quran, dalam keterangan yang lain, kata Nabi adalah apa? Fabi rahmatim minallah lintalahum. Nih kita kudu kalau pengen dapat rahmat dari Allah, lintalahum, ada lembut hati kita. Bu, belajar menyelesaikan masalah dengan kelembutan. Jangan setiap masalah itu selalu didebat dengan kemarahan. Coba suami pulang capek, belum istirahat, ibu ajakin marah, kira-kira dia balik marah apa enggak? Marah. Apalagi kita ngungkit apa yang udah lewat. Lu memang dari dulu juga begitu. Dulu juga gue masih inget banget, gue diginiin sama lu. Itu yang udah lama, maju lagi ke depan. Ada yang suka begitu? Ada? Mana orangnya? Kata suami, itu mah dulu, ngapa dibahas lagi sih? Bodoh amat ah, gue kesel sama lu. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ayo, jangan pada akhirnya bu, kalau marah dilawan marah, api sama api, kira-kira kebakaran apa kagak? Kebakaran. Kalau misalkan ini sewot, ini kenceng, ini makin kenceng, kira-kira tsunami apa kagak? Tsunami. Maka ayo lihat bagaimana Nabi punya istri lembut banget ucapannya. Nih Nabi itu istrinya suaranya nggak lebih kenceng dari Nabi. Ini ada orang kalau manggil orang Bekasi, babalo, Mbak, ada yang begitu? Ada? Itu orangnya di depan, teriaknya kayak orang jauh. Ada yang begitu? Ada? Mbak, makan tuh. Lah, ada yang begitu? Ada? Jangan pakai lembut. Betul apa betul? Senengin hatinya. Lah kalau suami di rumah diomelin mulu, kira-kira betah apa enggak? Enggak betah. Betul apa enggak? Betul. Bener. Benar. Kenceng amat. Ayo kasih apa? Sakinah, mawaddah, waroh. Maka kalau pengen sakinah, apa sakinah? Hidup bersama dalam satu rumah. Mawaddah, saling mencintai, tumbuhi rasa cinta bu. Untuk adalah apa? Agar suami kita selalu merasa nyaman di samping kita. Amin ya robbal. Abang pakai baju itu telur-telur asin ganteng amat sih. Pernah nggak bilang ganteng sama suami? Pernah apa kagak? Nah, maka itu pun yang dilakukan oleh istrinya Nabi. Idza nadorta syarrotka. Bayangin, itu Nabi kalau ngelihat istrinya senyum terus. Ada suami senyum, ada mertua senyum, ada anak, kagak ada orang. Berarti itu orang. Mana orangnya? Ya bisa jadi penghuninya. Penghuninya kesetanan. Tapi sih kelihatan bang, kalau ini sih kelihatan insya Allah orang yang nggak pernah marah-marah. Ya. Walaupun tinggal di Bekasi, tinggal di Cikarang yang panas yang naujubillah. Ya, tapi wajahnya lembut-lembut. Adem banget lihat wajah ibu-ibu. Gak pernah ngomel kayaknya. Gak pernah ngomel. Paling dalam hati doang. Baik, oke. Silakan siapa mau bertanya? Siapa? Ibu. Iya, silakan ibu. Perkenalkan, nama saya Nutiana dari Majlis Taklim Nurul Falah, Cikarang, Bekasi. Ibu Nurjannah. Nutiana. Hah? Nutiana. Artinya apa tuh, Bi? Nutiana, Bi? Nurdiana. Nurdiana. Hah, cahayanya di mana-mana. Oh, luar biasa. Pantas terang sekali lihat wajah Ibu Nurdiana. Iya, iya. Di sini saya mau bercerita, Bi.
yaitu bukan masalah rumah tangga saya, Terus? tapi rumah tangga anak saya. Oh gitu. Ya, kebetulan saya masih satu rumah sama anak saya dan menantu saya gitu ya. Oh jadi anak ibu tinggal bersama ibu ya? Iya. Oke. Semenjak menikah, saya melihat menantu saya itu sifatnya dominan gitu, Bi. Oh yang kartu ini kecil itu? Domino. Oh domino itu. maksudnya kemauannya gitu, harus dituruti gitu. Oh lebih mendominasi ya Bu ya? Oke. Terus pada suatu hari, Hari apa tuh Bu? Iya. Kalau boleh tahu. pada suatu hari dia ini Iya. Abi Iya. bertengkar. Bertengkar. Tuh, ya bertengkar menantu Cekcok. saya sama anak saya. Cekcok. Terus Terus? menantu saya itu Ibu di mana mengambil tuh? Itu Mas cekcok ibu di mana? Ibu melihat. ada lah orang satu rumah Oh satu rumah. Nonton. Apa gimana? Anak ibu tuh berarti yang perempuan ya? yang lelaki, Oh anak laki-laki. ibu laki. Iya. Berarti ibu berarti perempuan. Iya. Oke. Berantem lah tuh. Berantem. Anak ibu sama menantu ibu. Ya cet. Lalu dia mengambil jurus gitu, maksudnya Jurus. punya jurus Kojok melempar buah. Ada jurus ya? Kamu ada jurus ya? Ada Bu? jurus. jurus saktinya. Menantu saya itu mengambil jam tangan anak saya yang agak mahal gitu, maksudnya Iya. yang mahal dah. Iya. Gitu. Lalu Mahal dah pokoknya. mau dibanting gitu, Bi. Yang 11 miliar harganya itu. Lalu mau Iya. dibanting gitu, Bi. Iya. Gitu. Banting. Dan terus kata menantu saya begini, kamu pilih jam tangan atau aku gitu. Jadi Kata menantu ibu. iya, jadi anak saya nggak bisa marah kan. Pasti dia menuruti istrinya. Oh dia pakai jurus Tuh. itu ya, jurus kayak apa? Dilema. Ayo jam tangan kamu atau pilih aku? Iya ya. gitu, Bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kalau kamu nggak nurut sama aku banting jam tangannya. Ayo. Ayo. Gitu ya, dia ngancem gitu Bu ya. Ayo, atau aku kembali sama yang punya nih, aku mau dijarah nih. Kayak gitu Ya Bi, kurang lebih. Allah, ya Allah. Silakan Nabi. Bagaimana cara menghadapi agar menantu ibu tuh turut sama anak ibu ya sebagai suami gitu Bu ya. Silakan. Bu. Bu. Alhamdulillah. Ini yang penting bagi kita semua. Nabi pernah memberikan wasiat. Saat ketika kita akan menikah, maka pertama yang harus dilihat adalah lijamaliha, cantik enggak. Yang kedua yang harus dilihat adalah linasabiha, dia punya keturunan bagus apa enggak. Yang ketiga yang dilihat adalah lidiniha, dia punya agama apa enggak. Kalau misalkan cantik relatif, keturunan biasa aja, kekayaan sedang-sedang aja, tapi yang paling utama kata Nabi lidiniha, cari pasangan yang punya agama. Betul apa betul? Betul apa betul? Kenapa harus punya agama? Agama ini adalah filter. Agama ini adalah pakaian. Agama ini adalah satu hal yang bisa menahan segala apapun yang menjadi hawa nafsu kita. Betul apa betul? Ada banyak orang yang kadang-kadang suaminya terlihat biasa saja, baik banget padahal, tapi karena istrinya selalu menuntut sesuatu yang kadang-kadang tidak masuk akal. Si istrinya kadang-kadang marah-marah, istrinya kadang-kadang nggak dewasa dalam menyikapi segala persoalan hidup, yang pada akhirnya suami ini padahal soleh, tapi karena dia lelah, dia capek, dia nggak bisa ngomong apa-apa, cuma akhirnya apa? Dia anggap bahwa ini ada anak, dia anggap bahwa rumah tangga ini harus tetap diperjuangkan, dia anggap kasihan kalau nanti saya ngalah dia sama siapa. Maka lihat hebatnya perjuangan suami, dia korbanin perasaannya untuk nyelamatin rumah tangganya. Bener apa enggak? Betul apa betul?
Ayo maka belajar, kalau suami pengen menghargai kita, belajar bisa menghargai suami. Kalau suami pengen sayang sama kita, belajar untuk sayang sama suami. Betul apa betul? Betul apa betul? Jangan bentar-bentar ngancem. Bang, kalau abang nggak tuh penuhin kemauan saya mau kabur dari rumah. Ayo. Ada yang begitu ada? Ada. Bang, kalau abang nggak ngerti apa yang saya mau, saya nggak akan pulang. Bang, kalau abang nggak mau ngasih apa yang saya mau, udah kalau gitu ceraiin aja bang. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Orang ini. Bu. Ada satu sisi suami kalau lagi enak nggak dipikirin. Benar Bu. Bener apa enggak? Betul apa betul? Tapi kalau rasa suami lagi nggak enak, pikiran suami lagi nggak enak, badan suami lagi capek, nyukupin sebisa-bisanya, nyukupin buat istri. Ngapa nih istri nggak nerima mulu? Tuh. Kalau suami lagi enak mungkin dibercandain ya Abi ya. Iya. Kalau Ayo, lagi abang, kalau nggak ini aku pergi nih. Ah benar mau pergi. Suami malah bercandain. hatinya tenang. Hatinya tenang. Mau pergi lewat mana? Kuncinya di sini. Ayo. Ya kan? Jadi Iya kan? jadi bercanda. Ayo, gitu. jangan sampai sesuatu yang akhirnya sebelumnya nggak terjadi jadi terjadi. Maka itu jangan suka mancing-mancing emosi suami. Ada yang senang banget mancing emosi suami, ada? Iya. Mana orangnya? Ada di sini ada? Ayo, maka kalau suami pengen takluk dan menyayangi kita, tenangkan hatinya. Amin ya robbal alamin. Jangan bentar-bentar dituduh selingkuh mulu, bentar-bentar dituduh selingkuh. Lama-lama suaminya beneran. Jadian deh tuh. Jadian dah selingkuh dah terus ketawa-tawa bener kan? Hah? Ketawa-tawa sedeng ya? Bener ya? Iya, Bener Bu. Ada. Pribadi saya kan gitu kan. Iya ditulis lama-lama dilakuin Bu ya. Iya hati-hati. Pas banget sama saya. Jadi emang inilah kehidupan ya yang mau kita sampaikan. Karena apa yang disampaikan Abi ini memang benar-benar kejadian dan kenyataan. Jangan seperti itu ya. Ngancem-ngancem suami. Karena kalau suami lagi baik nggak ada masalah. Tapi kalau lagi capek bisa kejadian. Nah bertuduhkan seperti itu ya. Begitu Ibu Nurdiana. Nutiana seperti itu. Tepuk tangan untuk Ibu Nutiana ya. Baik, setelah Ibu Nutiana, Ibu siapa? Iya. Dari Cikarang kita ke Bekasi. Ya Allah, Umi udah makan Umi? Iya. Udah Abi. Kok Umi juga? Abi dong ini. Ini Abi ya. Silakan Umi dan Abi. Ya Umi, Abi saya mau. Jadi grogi. Ya Umi. Ada apa Umi? Enak ya kalau rumah tangga kayak gini adem gitu ya. Abi sama Umi sama-sama enak dipandang gitu. Silakan Umi. Ya Abi, saya mau cerita sekaligus mau bertanya sama Abi. Saya punya teman saya tuh punya suami. Tapi setiap pulang kerja suami teman saya itu. Oh jangan diaku Ibu, itu suami orang. Iya. Suami teman saya itu tidak langsung pulang ke rumah Abi. Padahal sudah jam pulang kerja. Nah kemudian teman saya itu dengar cerita dari tetangganya. Kalau suaminya itu sering nongkrong di warung Cekokom. Ada Cekokom di sini. Tetangga Ibu bilang ke teman Ibu, suaminya betul. sering nongkrong Di warung Cekokom. Tapi beneran nongkrong apa duduk? Ya nggak tahu dah Abi. Nah terus Cekokom itu kan orangnya cantik ya Abi ya. Terus lagi ya dia punya body semok gitu. Belum pernah dibawa ke bengkel tuh bodinya tuh. Nah gitu Abi. Nah kemudian saya lihat teman saya tuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya bilang gini, kenapa kamu tidak pernah merawat tubuh kamu sementara suami kamu tuh masih melihat cewek di luar. Jadi teman Ibu tuh mohon maaf ya tidak terawat. Lain body, bukan lain hati, masih ke lain body nih. Bahaya kalau sampai ke lain hati ya. Aduh bahaya juga sih, dua-duanya juga bahaya. Nah salahkah
seorang teman memberikan nasihat seperti itu kepada sahabatnya? Dijawab nanti ya Abi ya. Insyaallah, Abi. Setelah suaminya pulang dari warung Cekokom. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Raih berkah menuju jannah.